Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Finistri Marzuki dari kelompok 3 kelas B, program studi Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat, dengan judul uji penentuan HDL kolesterol. HDL merupakan kombinasi antara lemak dan protein yang berada dalam tubuh manusia, di mana HDL ini berfungsi dalam membantu mengurangi kadar kolesterol dan lemak yang berlebih pada pembuluh darah, kemudian ditransportasikan ke hati. Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya kadar kolesterol HDL dalam darah, kemudian menghubungkan kadar tersebut dengan estimasi risiko terhadap penyakit kardiovaskular. Prinsip pengujian ini dengan menggunakan low density lipoprotein dan very low density lipoprotein yang diendapkan dari serum oleh aksi polisakarida dengan adanya kation divalen. Setelah itu, kolesterol HDL pada supernatan yang akan ditetapkan kadarnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain tabung sebagai wadah pengisian sampel, rak tabung sebagai tempat untuk menata tabung, timer yang berfungsi untuk mengatur waktu yang dibutuhkan sampel untuk masa inkubasi, alat sentrifugasi untuk dilakukan pemisahan pada campuran sampel, Photometer analisis digunakan pada tahap pembacaan hasil dalam pengukuran kadar HDL dalam darah. Biasanya di laboratorium patologi klinis menggunakan alat ini sebagai pengukur level atau tingkat cairan pada serum maupun plasma. Mikropipet pada gambar memiliki perbedaan daya kapasitas cairan yang dapat ditampung. Dalam uji ini, mikropipet digunakan untuk mengambil cairan HDLC, trigliserida, dan supernatan dalam ukuran yang telah ditentukan. Inkubator dalam pengujian ini digunakan untuk mengatur suhu dari sampel. Sarung tangan lateks digunakan untuk menjaga kesterilan sampel dan alat-alat uji juga untuk menjaga keselamatan penguji. Kertas label digunakan untuk menuliskan identitas pada sampel serum dan sampel trigliserida yang kemudian ditempelkan pada tiap tabung. Sampel serum darah merupakan sampel utama yang digunakan untuk mengukur kadar HDL dalam darah. Kemudian ada regen HDL kolesterol presipitan dan regen trigliserida, serta penggunaan notebook kecil dan alat tulis digunakan untuk mencatat hasil dari pengujian. Prosedur pengujian dibagi atas 2 tahap, yakni pembuatan supernatan HDL. Langkah pertama adalah menyediakan tabung bersih yang sudah diberi label PPT1. Pemberian identitas menggunakan kertas label pada tabung untuk sampel serum adalah untuk memudahkan penguji dalam memisahkan dan mengenali komponen sampel yang ada. Kedua, mengisi tabung dengan sampel serum sebanyak 300 mikroliter yang kemudian akan dilakukan pencampuran dengan regen HDL presipitan. Ketiga, tambahkan regen HDL presipitan sebanyak 3 tetes menggunakan mikropipet yang mana bertujuan untuk dipresipitasikan sehingga molekul-molekul yang besar akan terendapkan sedangkan HDL tidak akan terendapkan karena memiliki molekul yang berukuran lebih kecil. Setelah diendapkan, molekul HDL akan naik ke permukaan. Keempat, tutup tabung dan pusingkan dengan alat centrifuge selama 5 menit, namun sebelumnya dilakukan inkubasi pada sampel selama 5 menit. Hal ini bertujuan untuk terjadinya pemisahan serum dengan regen yang telah dihomogenkan. Kemudian, fungsi dari inkubasi pertama digunakan untuk memberikan waktu terjadinya reaksi antara fosfotungstik acid dan magnesium chloride terhadap serum sampel dan membentuk endapan. Waktu 5 menit yang dibutuhkan ini juga untuk menunggu reaksi optimum yang terjadi pada regen HDL presipitan dalam larutan yang mengandung enzim lipoprotein lipase.
Langkah terakhir pada tahapan pembuatan supernatan HDL adalah hasil pemusingan pada sentrifuge merupakan supernatan. Setelah dilakukan sentrifugasi, sampel yang ada sudah terpisah berdasarkan berat molekulnya. Cairan yang berada di bagian atas endapan merupakan sampel supernatan. Tahapan kedua yakni prosedur kerja pemeriksaan HDL dengan langkah pertama yakni menyediakan tabung bersih yang sudah diberi label PPT2 dan T. Pemberian ini menggunakan kertas label pada tabung untuk sampel larutan trigliserida adalah untuk memudahkan penguji dalam memisahkan dan mengenali komponen sampel yang ada. Kedua, mengisi tabung dengan larutan trigliserida sebanyak 1000 mikroliter. Penambahan regen trigliserida tersebut berfungsi untuk mengubah HDL presipitan pada supernatan terjadi dipecah secara enzimatis menjadi senyawa berwarna hingga dapat dideteksi oleh alat fotometer. Ketiga, menambahkan sampel supernatan sebanyak 10 mikroliter ke dalam tabung yang berisi regen trigliserida kemudian dihomogenkan agar tercampur dan bereaksi dengan baik. Keempat, inkubasikan sampel sebelumnya selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius, yang mana dilakukan untuk menunggu terjadinya pemecahan secara enzimatis HDL presipitan pada supernatan menjadi senyawa berwarna. Kelima, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Langkah keenam, ukur kadar HDL dengan menggunakan alat photometer analyzer. Pada gambar terlihat bahwa tabung tersebut dihubungkan dengan sebuah selang kecil yang berasal dari alat photometer analyzer yang nantinya akan diukur kadar HDL untuk menunjukkan tingkat atau level cairan pada serum. Langkah terakhir dalam tahapan ini adalah mencatat nilai HDL yang akan tertera pada layar. Pencatatan ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap interpretasi hasil akhir kandungan kadar HDL dalam serum. Setelah terbaca angka pada alat fotometer, kemudian menghubungkan dengan bagaimana interpretasi antara kadar sampel dengan dampak kesehatan. Bila sampel memiliki kadar kolesterol total dan kadar trigliserida kurang dari 200 mg per desiliter, maka dapat ditegakkan diagnosis bahwa orang tersebut tidak mengalami gangguan lipid. Sedangkan seseorang dapat diberikan diagnosis mengalami gangguan lipid jika kadar kolesterol total berkisar 200 hingga 300 mg per desiliter, dalam artian sudah mencapai batas tertinggi dan kadar HDL kolesterol di bawah 35 mg per desiliter. Juga saat kadar kolesterol total menunjukkan angka di atas 300 mg per desiliter dan kadar trigliserida di atas 200 mg per desiliter. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pengujian ini adalah pengujian terhadap sampel serum darah yang diambil pada pasien dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kadar HDL. Pengujian yang diawali dengan tahapan persiapan sampel serum, kemudian dicampurkan dengan regen HDLC presipitan, diinkubasi kemudian disentrifugasi untuk mendapatkan pemisahan. Setelah itu, hasil pemusingan yakni sampel supernatan ditambahkan dengan regen trigliserida dan diinkubasi untuk kedua kalinya. Hasil akhir dari pengujian akan dilihat perubahan warna juga kadar HDL melalui alat photometer analyzer dan mencocokkan dengan tabel seperti pada slide sebelumnya. Dengan pengujian ini juga dapat menjadi indikator penilaian terhadap ada tidaknya gangguan lipid. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.